Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Isu tes DNA anak pesepak bola kembali menjadi perbincangan panas warga dunia maya. Mantan kapten Timnas dan manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas alias BP, kabarnya tak mengakui bayi laki-laki yang dilahirkan Amalia Fujiawati, mantan istri sirinya. Kubu BP seolah menantang Amalia untuk melakukan tes DNA terhadap bayi yang tidak berdosa. Tantangan kubu BP itu seolah menegaskan bahwa BP meragukan kesetiaan Amalia saat masih berstatus istrinya. Jika anak kedua belum diakui, bagaimana tanggung jawab BP kepada anak sulungnya bersama Amalia yang pernah mengidap leukemia? Benarkah BP ingkar terhadap kewajiban menafkahi anak? Seperti apa reaksi Jane Abel, anak tunggal BP dari istri pertama, terkait perseteruan panjang sang ayah dengan Bunda Amalia? Benarkah Abel berpihak pada Bunda Amalia yang pernah menjadi ibu sambungnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta baru yang memanaskan perseteruan Bambang Pamungkas dengan Amalia Fujiawati. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sosok Bambang Pamungkas, mantan pesepak bola yang kini menjadi manajer Persija Jakarta, bikin publik dan netizen penasaran. Terlebih, sejak Amalia Fujiawati, mantan istri sirinya, menantang pria yang akrab disapa BP itu untuk tes DNA. Gara-gara BP seolah tak mengakui bayi laki-laki yang dilahirkannya 17 Juni lalu, Amalia mantap menempuh jalur hukum. Ia berharap majelis hakim bisa memaksa BP untuk melakukan tes DNA agar ayah biologis dari bayi yang dilahirkannya bisa diketahui lewat teknologi genetika, yang kemudian menjadi dasar majelis hakim untuk mengabulkan gugatan hak asal-usul anak yang diajukannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bagi seorang ibu yang susah payah mengandung dan melahirkan, sakit rasanya ketika sang buah cinta tak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Tapi saat tampil di depan kamera wartawan maupun konten kreator, Amalia pantang menunjukkan ekspresi sedihnya. Ia ingin mencari keadilan tanpa harus menjual drama air mata. Jadi sebenarnya ceritanya Mbak Ama ini adalah sedang mengusahakan bagaimana anaknya ini punya akta dengan nama bapak A, ya, gitu betul. Fulan bin Fulan gitu kan. Gitu. Jadi di aktanya itu nanti tercantumnya itu misalkan nama anak, anak dari misalkan saya dan bapaknya. Tapi karena ini pernikahan secara agama, jadi ada keterangan bahwa yang pernikahannya tidak dicatatkan pada undang-undang, seperti itu keterangannya. Tapi anak ini berarti tahu asal-usulnya bahwa menuntut untuk hak asal-usul anak. Asal-usul anak dengan Ya. tadi misalnya ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan teknologi itu misalnya kayak tes DNA itu. oh tes DNA itu oke. Ya, tes Nah DNA. kalau sekarang tes DNA gitu ya, berarti kan bapaknya harus ada ya? Ya, bapaknya harus ada kalau tes DNA. Kalau bapaknya nggak ada, nggak mau gimana? Nah, itu yang agak susah ya. Kalau memang itu hakim yang minta, ya sebenarnya sebagai warga negara yang baik, dia harus memenuhi permintaan hakim tersebut. Kalau misalnya kan udah diputuskan hakim nih bahwa seorang bernama A harus melakukan tes DNA. Ya. Nah kalau si bapak ini mangkir, bodo amat mau hakim ngomong gini mau itu, emang sastra gua gitu kan, ibarat gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu saya juga nggak tahu sih apakah ada hukum yang bisa menekan itu, saya belum tahu. Ya saya yakin kan, karena maksudnya memang kebenarannya seperti itu, karena ini memang anaknya gitu, siapa lagi bapaknya. Sebelum tampil di konten YouTube Bunda Maya Estianti, Amalia sudah mencoba mediasi dengan pihak BP, tapi tak mendapat tanggapan sama sekali.
Yang membingungkan Amalia, pihak BP yang merasa terusik jika masalah tes DNA diungkap ke hadapan publik seolah tak punya itikat untuk menyelesaikan secara baik-baik. Kalau saya kemarin diskusi dengan pengacara sih katanya mau ke KPAI ya. Seperti itu, tapi saya kurang tahu. Saya sih jujur sangat mengharapkan itikat baik kita sama-sama. Nah, kan semua tergantung dari pengadilan. Kalau misalkan di pengadilan sampai sekarang kan belum ada permohonan dari pihak gugat untuk mengajukan tes DNA. Kita selesaikan aja itu semua di peradilan. Kita buktikan kebenarannya, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tidak perlu kita kemudian keluar-keluar di media. Sebetulnya kita lagi nunggu dilaporin sama pihak sana. Kalau memang dia merasa namanya dicemarkan, namanya difitnah, dan katanya memang tidak ada hubungan sama sekali dengan namanya Ibu Amalia, pasti dia akan lapor ke kepolisian. Kita lagi tunggu aja, kita dilapor. Berani nggak ngelaporin kita gitu? Ya, jangankan melakukan tes DNA, kuasa hukum BP juga meragukan adanya pernikahan antara kliennya dengan Amalia. Padahal di antara BP dan Amalia telah hadir 2 anak yang tak berdosa. Proses hukumnya itu kan lagi jalan nih. Kebutuhan kita adalah bagaimana kemudian kebenaran atas dalil-dalil dia. Dalam gugatan kan dia mendalilkan sesuatu tuh. Ya kan ada yang pernikahan gitu kan. Nah, kita buktikan dulu itu benar atau tidak. Ya kita juga punya bukti kan, ada bukti foto, ada bukti video, ada bukti kebersamaan dia dengan anaknya. Memang kita orang gila gitu. Memang klien saya orang gila yang tiba-tiba nggak kenal nggak apa ngaku-ngaku punya suami si BP kan, bukan juga. Saya cuma pengen menegaskan substansinya tuh anak. Bukan lagi masalah pernikahan, bukan lagi masalah di luar anak gitu loh. Sikap kubu BP membuat Jane Abel, putri tunggal BP dari pernikahan pertamanya, merasa kecewa berat. Pasalnya, Jane Abel adalah salah satu saksi hidup dari kehidupan rumah tangga sang ayah dengan Bunda Amalia. Dari pertama menikah hingga punya anak dan akhirnya memutuskan bercerai, Jane Abel tahu A sampai Z. Bahkan, Dara berhijab yang berusia 20 tahun itu merasa lebih dekat dengan Bunda Amalia yang notabene adalah mantan ibu sambungnya ketimbang dengan Mama Tribuana Tunggadewi, istri sah ayahnya. Mama Tribuana seperti hubungannya kalau dibilang buruk sih enggak, dibilang baik deket banget juga enggak, jadi in the middle lah ya. Kalau telepon pun juga kadang kalau misalnya ayah lagi telepon terus misalnya ngucapin ulang tahun gitu ya, Bel selamat ulang tahun ini itu nanti ayah bilang ini bunda mau ngomong gitu. Setelah bunda ngomong, Bel selamat ulang tahun, semoga panjang umur, ini ya bahasa basi lah ya, maksudnya kata-kata yang mainstream lah ya. Terus habis itu ya udah, terus udah nggak telepon. Kalau telepon kayak pribadi, maksudnya sendiri bunda yang telepon gitu nggak pernah. Udah ada, aku udah berniat dekat, cuma emang mungkin sananya yang nggak terlalu terbuka sama aku kali ya. Jadi ya gitu, dibilang nggak kecewa juga bohong gitu kan. Maksudnya kenapa gitu loh harus kayak gini gitu, maksudnya kalau bisa secara kekeluargaan tuh kenapa harus dengan cara yang rumit gitu loh. Sebenarnya masalah ini kan maksudnya masalah yang bisa diselesain tanpa harus jalur hukum gitu loh, maksudnya bisa diomongin baik-baik. Kan saya juga nggak mau membebani Abel dengan masalah saya gitu. Jadi saya tuh ya udah ini masalah saya nggak mau membebani Abel dengan masalah saya dengan bapaknya kan gitu istilahnya. Tapi Abel lebih mensupport saya tuh karena ini adik-adik saya nih gitu. Yang saya lihat sih seperti itu. Jane Abel tuh anak dari Mas Bambang yang pertama ya berarti Iya. ya. Deket sama Mbak Ama. Ya, alhamdulillah deket. Karena kan maksudnya saya udah anggap seperti anak sendiri. Pernah tinggal bareng dengan Mbak Ama? Pernah selama beberapa bulan waktu pandemi kan sekolahnya online. Jadi dia pengen pulang bun gitu. Dia kan di Solo kuliahnya. Nah, dia tinggal di rumah saya, dia akur sama anak-anak saya yang lain gitu. Hubungan kita ya sangat dekat karena sebagaimana ibu sama anak lah gitu. Saya memahami posisi dia kan bahwa ibunya udah meninggal.
Jadi ya saya rangkul dia juga menyayangi saya juga merasa disayangi sebagai seorang ibu gitu. Dia tuh pinter bahasa Korea, Bun. Oh gitu ya? Dia pinter bahasa Korea, dia well banget speak Koreanya. Nah ini kalau misalkan dia udah lulus kuliah, saya pengen dia ambil beasiswa di sana lah, biar saya pengen dia jadi anak yang sukses gitu, Bun. Amin, ya amin. Iya. Waduh, ini luar biasa sekali sebagai ibu sambung mendoakan, walaupun sekarang mungkin hubungannya sudah bercerai dengan bapaknya, tetap mendoakan anaknya Mas Bambang untuk menjadi anak yang sukses ya. Iya. Saking dekatnya Jane Abel dengan Bunda Amalia, ia langsung terbang dari Solo ke Jakarta agar bisa menemani persalinan mantan ibu sambungnya. Sejak punya adik laki-laki, Jane Abel semakin betah tinggal bersama Bunda Amalia. Tak heran, Jane merasa sakit hati jika ada pihak yang meragukan pernikahan ayahnya dengan Bunda Amalia. Masalah nggak mengakui anaknya gitu, maksudnya aku kan juga tahu gitu loh, maksudnya aku juga pernah ketemu gitu kan sama ayah sama Jani gitu kan, maksudnya bertiga itu ada gitu kan. Kalau nggak mengakui sih ya gimana gitu, maksudnya aku juga kasihan adik lah, apalagi adikku juga kan, walaupun beda ibu kan satu bapak. Kalau menurut saya sih sebagai seorang manusia ya yang punya hati nurani, kalau toh memang perkawinan sudah selesai kan ini, terlepas dari klien saya yang salah atau bank atau pihak sana yang salah, oke lah kedua-duanya salah. Tapi ini ada anaknya loh gitu, anaknya nggak bersalah, lu mau apain gitu? Saya nggak mau menanggapi beliau ya, karena di dalam perkara ini kan yang saya lihat dalam gugatannya, Bang Ali Nurdin nggak masuk dalam kuasa ya. Jadi menurut saya bukan kuasa hukumnya dalam perkara ini, jadi saya nggak patut menanggapi beliau gitu. Keliru kalau saya harus tanggapin beliau. Silahkan aja gitu ya kepada beliau, kalau misalkan mau menghalalkan segala cara gitu agar tidak perlu bertanggung jawab sebagai seorang bapak kepada anaknya, monggo saja beliau dengan pengacaranya, silakan. Lalu benarkah jika BP tetap menolak tes DNA, Amalia akan mencocokkan DNA Jane Abel dengan bayi yang baru dilahirkannya? Apakah kecocokan DNA Jane Abel dengan adik sambungnya bisa memenangkan gugatan Amalia terhadap BP?